Bahkan ayat lainnya kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti akan dibuka, kan nampak sekecil apapun ada tertuliskan itu. Ada, tapi ditulis. Tapi saat Anda mengerjakan di bulan Sya'ban, tidak hanya dituliskan. Begitu Anda baca Alif Lam Mim, seketika diangkat sampaikan kepada Allah. Ya Allah, si fulan sedang baca ini. Ya Allah, si fulan kerjakan ini. Ya Allah, si fulan tahajud. Ya Allah, si fulan qiyamul lail. Ya Allah, si fulan tilawah Quran. Ya Allah, si fulan sedekah bulan Sya'ban. Tidak pada bulan yang lain. Karena itulah orang banyak menghidupkan bulan ini. Lomba-lomba meningkatkan ibadah siang malamnya. Karena mereka menginginkan nama. Apa keutamaan Sya'ban yang membedakan dengan bulan-bulan lainnya? Karena nanti ada beberapa bulan-bulan tertentu dalam penanggalan Islam yang diistimewakan oleh Al-Quran atau oleh hadis untuk membedakan dengan bulan-bulan lainnya. Termasuk nanti Ramadan, ada Rajab, ada Al-Muharram, sebelumnya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan seterusnya. Baik, sekarang kita mulai bagian pertama tentang keutamaan Sya'ban. Baik. Hadis riwayat An-Nasa'i yang ini, juz yang ke-6, halaman pertama, nomor hadis 2357. Satu kali sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lima araka, ya Rasulullah, kenapa saya seringkali melihat Anda tasumu Sya'ban, menunaikan puasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya?" Baik, sekarang perhatikan jawabannya. Beliau bertanya tentang puasa di bulan Sya'ban, tapi jawabannya menerangkan tentang kekhususan bulan ini dibandingkan dengan bulan lainnya. Saya hapus yang ini, sudah saya jelaskan. Perhatikan. Dijawab oleh Nabi SAW, "Dzalika," demikian itu. Maksudnya, kenapa saya banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Satu, kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Karena Sya'ban itu, satu, adalah bulan yang amal soleh di dalamnya seringkali mulai dilupakan oleh kebanyakan orang. Saya ulang, Nabi menyampaikan, yaitu bulan yang saat amal soleh di dalamnya mulai dilupakan oleh kebanyakan orang. Pelan-pelan ya, nanti saya terangkan dengan lebih jauh. Kedua, syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan saat setiap amal yang dikerjakan itu akan diangkat, disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan saat setiap amal yang dikerjakan akan diangkat, langsung disebutkan seketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya akan sangat bahagia sekiranya ketika amal saya diangkat, disebutkan di hadapan Allah, saya sedang puasa. Tiga, saya berpuasa. Baik, kita mulai penjelasannya dengan lebih detail lagi. Pertama, Nabi sampaikan Sya'ban ini adalah bulan saat umumnya kebanyakan orang mulai berkurang dalam menunaikan ibadahnya, mulai lalai, kata Nabi, lupa dengan meningkatkan amal saleh. Kenapa terjadi demikian? Mari kita lihat pelan-pelan. Sya'ban itu bulan keberapa? Sudah, jangan terlampau lama. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Antum banyak berpikir ya, keluar lihat mobil mikir, lihat ke langit mikir, Masya Allah, lihat kamera mikir ini. Baik, Sya'ban bulan keberapa? Keterlaluan kalau Allahu a'lam. Ayo kita 8. Bulan ke-8. Ya. Mei bulan keberapa? Antum lebih cepat menjawab dibandingkan bulan Hijriah. Masya Allah. Ya, bulan yang berisi ibadah, ya kenapa banyak kemudian antum memikirkannya? Bulan yang berisi dunia, cepat antum meresponnya. Sedangkan antum ahli akhirat, bukan ahli dunia. Ini cuma sementara, kita nanti akan pulang gitu kan. Kalau kita tidak paham waktu ibadah, bagaimana memaksimalkannya? Ya.
Teruskan pelan-pelan supaya tidak terlampau luas. Bulan ke-8. Bulan ke-7-nya apa? Rajab. Baik. 7 di sini ada Rajab. Saya tulis dulu ya. Bulan ke-9 Ramadan. Baik. Bulan ke-9 Ramadan. Perhatikan, fokus. Baik. Di Sya'ban itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bulan Rajab termasuk bulan yang diistimewakan baik oleh Al-Quran, termasuk dalam hadis-hadis Nabi SAW. Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, ditetapkan di kitab Allah sejak mulai diciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan ini, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang istimewa disebut bulan hurum. Dulu pernah saya terangkan jamak dari kata haram, yang dilarang kita berbuat maksiat di bulan-bulan ini, yang kalau beramal saleh pahala kita dilipat gandakan. Langsung diterangkan juga di hadis Nabi. Jadi ini sifatnya mulia. Ada 3 berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama. Thalatha mutawaliyah kata Nabi. Kemudian Rajab, Mudhar, bulan Rajab yang keempatnya, ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumada yang ke-6 dan Sya'ban. Jadi begitu sampai ke bulan Rajab, termasuk bulan istimewa ini, orang banyak menghidupkan bulan ini dengan ibadah. Dari yang puasa, dari yang qiyamul lail, tahajud, tilawah Quran dan sebagainya. Di sini mereka semangat. Nah, bulan Ramadan itu lebih lagi keutamaannya. Ya, bahkan banyak, lebih berlipat. Ada Lailatul Qadar, ada peluang i'tikaf, ada diampuni dosa, macam-macam. Dia lebih semangat lagi karena tingkatannya lebih tinggi daripada yang ini. Karena ini diapit oleh 2 bulan yang umumnya meningkat ibadah di antara 2 rentang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Umumnya kebanyakan orang mulai beristirahat di bulan yang ini supaya punya persiapan ke sini. Nah, jadi setelah berikhtiar di sini meningkatkan amal saleh, di bulan ke-8 agak santai. Puasa jadi berkurang lagi, sholat malamnya jadi berkurang lagi, supaya merasa untuk punya energi sampai ke Ramadan di sini. Paham di sini? Akhirnya disebutkan oleh Nabi bahwa bulan ini yang diapit oleh Rajab dan Ramadan ini sebagai bulan yang umumnya orang-orang mulai turun kuantitas dan kualitas ibadahnya. Sekarang perhatikan, saya berikan rumus dari kalimat Nabi ini yang nanti jadi kaidah dalam fikih. Jika Anda menemukan dalam satu momentum orang-orang sudah turun dalam menunaikan amal saleh, nah maka kemudian Anda berinisiatif mengerjakannya, maka disinilah terletak pahala yang melimpah. Di antara banyak itu adalah amal yang fulun nasu anhu. Ini mulai dilalaikan banyak orang. Kalau dibaca dengan bahasa fikihnya, maksudnya motivasi kepada kita. Ini ada pahala berlipat di sini nih. Saat orang lain tinggalkan, Anda kerjakan. Paham ya? Saya beri contoh sederhana begini. Orang sudah mulai lupa dengan tahajud. Ya, Masya Allah. Tunggu malam, ada yang istirahat, ada yang nunggu malam pun bukan untuk ibadah, ada yang untuk nonton bola aja gitu kan. Nanti Madrid ketemu kemana? Siapa nih? Kemarin menang 3-0, Juventus lawan Monaco, siapa yang menang? Siapa ketemu Madrid? Tungguin sampai bangun, sampai cuma nonton, kesiangan sholat subuh dan sebagainya. Saat orang mulai meninggalkan ibadah itu, ya tahajud dia tidak bangun, Anda kemudian tahajud, itu pahalanya lebih dibandingkan dengan orang biasa. Saat orang mulai lupa ke masjid, Anda menginisiasi untuk ke masjid. Bahkan sebagian orang ikut kemudian karena inisiasi Anda. Itu pahala Anda berlipat. Bukan karena menjadi inisiasi mengerjakan kebaikan, tapi juga mendapatkan pahala orang yang ikut karena ajakan Anda. Atau contoh kita. Ya. Quran surah ke-51. Ayat 24 kita contohkan pakai Quran. Posisi paling kanan sebelah bawah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji oleh Allah, berumah tangga, menikah dengan Sayyidah Sarah, perempuan yang sangat cantik, luar biasa. Di balik itu Allah berikan ujian, belum memiliki keturunan. Sampai dengan beliau sepuh, divonis secara medis, menopause, ya, dan sudah
juga tidak mungkin punya keturunan, disebut akir, mandul, secara medis mustahil. Apa yang terjadi? Saya ingin lukiskan satu amalan yang jarang orang kerjakan, hampir orang tinggalkan amalan itu, tapi beliau kerjakan. Lalu Allah berikan pahalanya tidak hanya di akhirat, tapi di dunia Allah berikan anugerah yang begitu besar. Baik, tiba-tiba kedatanganlah tamu di malam hari. Bukan satu dua orang, cukup banyak. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Masya Allah. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tiba-tiba meminta izin untuk masuk, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Masya Allah. Antum jam 2 malam kedatangan tamu. Bukan 1 2, cukup banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka enggak? Cepat sekali enggak? Ya Masya Allah. Baik. Lihat. Ini yang paling indah ini. Minimal antum ngintip dulu lah. Ya, lihat siapa gitu kan. Penasaran. Begitu dilihat, jubah putih, rambut agak panjang. Bukan 1 2, 3 4 5 gitu kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? Tayyib. Apa yang direspon Nabi Ibrahim? Pertama beliau jawab salamnya. Qala salam, Waalaikumsalam. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Ya, enggak apa-apa malam-malam ada yang salam, walaupun Anda belum buka, jawab dulu aja salamnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Baik, wajib hukumnya. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Mukram yang dimuliakan orang ini. Ya. Qaumun munkarun, begitu dibuka, orang asing, bukan penduduk sini. Kalau orang asing, berarti orangnya ini dari jauh, datang menempuh perjalanan, lelah luar biasa. Beliau simpulkan, jangan banyak ditanya. Lebih baik persilahkan masuk, lalu dihidangkan makanan yang kira-kira bisa membuat lelahnya hilang. Gak banyak ditanya. Tidak tanya Anda dari mana, ada keperluan apa, gak banyak diwawancara. Ini orang jauh, capek, lebih baik istirahat dulu sejenak. Tiba-tiba faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Datang kepada istrinya di dapur bertanya, kita punya menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Masih dihidangkan juga. Istrinya menjawab, belum ada apa-apa nih. Maka melihat ada anak sapi lembu, itu masih sempat-sempatnya beliau sembeli, bikin gulai malam-malam. Bisa bayangkan, bikin gulai untuk tamunya, ikramud duyuf, memuliakan tamu, Masya Allah. Padahal gak dikenal itu siapa orang-orang ini. Hanya untuk sekedar memberikan kenyamanan kepada mereka, melepaskan lelahnya. Apa yang terjadi? Faja'a bi'idlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Bahkan langsung dihidangkan sendiri oleh beliau. Masalah mulai muncul ketika diberikan duduk begini. Tamunya nggak makan, cuman melihat begini, melihat. Disentuh juga enggak. Ya, dilihat oleh Nabi Ibrahim dari atas sampai ke bawah. Sudah nggak nyentuh makanan, kakinya nggak nyentuh ke lantai. Alam itu. Anda bayangkan ya, malam-malam jubah putih, rambut agak panjang kan, dimakan dan dihidangkan, gak nyentuh ke lantai. Kalau Bapak dalam posisi tadi, apa yang dilakukan? Awas, sudah tidak ada celah untuk mengelak. Ya, karena sudah di situ, face to face, sudah berhadapan begini, mau lari kemana? Ya? Nah, kalau ada suasana membuat kita khawatir, takut, tapi kita tidak punya peluang untuk mengelak, itu bahasa Arabnya disebut dengan aujas. Fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai khawatir yang sangat dalam, tapi nggak punya kesempatan mengelak. Poinnya bukan itu. Tiba-tiba langsung menyampaikan orang-orang ini atau makhluk-makhluk ini, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kamu nggak usah takut, katanya. Kami malaikat yang datang ke sini. Jadi mereka malaikat yang menyamar, tapi yang paling menarik, tujuan utamanya bukan ke Nabi Ibrahim. Tujuan utamanya ke sepupu beliau, Nabi Lut. Cuman mampir ke rumah Nabi Ibrahim, datang ke situ, dimuliakan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka seketika Allah berikan kabar gembira lewat malaikat ini, karena Nabi Ibrahim punya perilaku yang sangat mulia, melakukan amalan lebih daripada orang biasanya yang mustahil bahkan dikerjakan banyak orang saat itu ditinggalkan. Kata Allah, sampaikan padanya, istrinya Sarah akan mengandung. Berikan kabar bahwa kamu akan punya anak yang sangat cerdas, gudamun alim, cerdas, genius. Nabi Ishak itu cerdas karena akan berhadapan dengan umat-umat yang pintar tapi keblinger. Ya, kalangan Yahudi nanti setelahnya. Ya, maka sampai kaget istrinya. Ya, ayat selanjutnya fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat a'juzun aqim. Dia datang mengatakan, ya, jadi mendengar berita itu langsung keluar dari dapur. Apakah perempuan yang masih begini? Ya, sudah keriput, sudah monopos, sudah divonis tidak mungkin punya keturunan, masih mungkin punya anak, katanya. Apa jawaban malaikat? Masya Allah. Kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim.
Demikian ketetapan Allah. Kalau Allah sudah tetapkan, sudah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijak dengan segala keputusannya. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ketika mengerjakan amalan yang umumnya orang tidak bisa lakukan, atau orang boleh turunkan itu, maka ada kebaikan yang besar di situ yang sudah kita bisa dapatkan. Jelas di sini? Sya'ban, umumnya orang mulai menurun karena sudah terbiasa di Rajab menjelang Ramadan. Saat orang mulai menurun, Anda kerjakan, ada kebaikan besar di situ. Barangkali doa Anda memang ditunggu untuk itu bisa dikabulkan. Paham ya? Jadi kalau malam-malam jam 2 ada tamu, Assalamualaikum, dibuka nggak? Baik ya? Baik, satu, Sya'ban punya keistimewaan dengan anugerah yang berlipat. Bisa berarti pahala, bisa berarti pengabulan doa dan sebagainya, berlipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua, syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan saat setiap amal itu, setiap amal diangkat, disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, disampaikan. Tolong catat kalimat ini ya, saya harus berikan penjelasan supaya nanti tidak dipotong potongan dari penjelasan ini dan jadi pernyataan yang tidak tepat nantinya. Allah sangat mengetahui mau amalan itu dilaporkan oleh malaikat, diangkat, disampaikan atau tidak. Sebelum itu dilakukan, Allah sudah mengetahui. Saat dilakukan, Allah maha mengetahui. Akan dilakukan, Allah maha mengetahui. Hanya yang penting Anda garis bawahi keterangan di lafaz ini, kemuliaan Sya'ban beda dengan yang lainnya. Kalau di bulan-bulan lain Anda beramal, mengerjakan amal saleh, maka amalan kita itu sekedar dicatatkan, tuliskan. Saya beri contoh, Anda membaca Al-Quran, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910 kan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, dapat berapa? Itu dituliskan oleh malaikat, di akhirat dibuka, disampaikan kepada kita, ada catatannya, bahkan disuruh baca kita. Quran surah ke-17 itu ya, dari ayat 13 sampai ayat 15-nya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Ini kitab kamu nih, silakan baca, lihat. Ini amalan-amalannya, ditampakkan itu. Ya. Bahkan ayat lainnya kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti akan dibuka, akan nampak sekecil apapun ada tertuliskan itu. Ada, tapi ditulis. Tapi saat Anda mengerjakan di bulan Sya'ban, tidak hanya dituliskan. Begitu Anda baca alif lam mim, seketika diangkat sampaikan kepada Allah. Ya Allah, si fulan sedang baca ini. Ya Allah, si fulan kerjakan ini. Ya Allah, si fulan tahajud. Ya Allah, si fulan qiyamul lail. Ya Allah, si fulan tilawah Quran. Ya Allah, si fulan sedekah bulan Sya'ban. Tidak pada bulan yang lain. Karena itulah orang banyak menghidupkan bulan ini, lomba-lomba meningkatkan ibadah siang malamnya. Karena mereka menginginkan nama mereka disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disebut di hadapan manusia saja bangganya luar biasa. Ada wisuda anak-anak disebut, Masya Allah fulan bin fulan juara pertama penghafal Quran, putra yang sangat rajin. Orang mulai melihat, orang tuanya bangga, anaknya senang. Nama bapak dituliskan di buletin, Masya Allah, disebutkan orang paling rajin, ya sukses begini, bangganya luar biasa. Padahal buletin tingkat RT yang bikin Anda juga, yang lihat Anda dan warga gitu kan. Tapi terasa senang, bahagia. Jadi kalau dalam konteks kemanusiaan saja kita bahagia, siapa yang tidak bahagia namanya disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo coba lihat. Makanya Nabi menginginkan termasuk bagian darinya. Ya, bagian ketiganya, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka saya sangat bahagia kalau amal saya diangkat itu, kalau amal saya diangkat disebutkan. Nabi itu madmunun bil jannah, dijamin masuk surga. Maksumun minal ma'siyah, dijaga dari berbuat dosa. Ini ahli surga, dijaga dari perbuatan dosa, masih menginginkan namanya disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum ada jaminan surga. Maksiat belum tentu terjaga, gak mau disebut. Sehat, kan?
menyebutkan wa ana shaim, kata Nabi, saya sedang puasa. Jadi seharusnya kita berlomba ini. Kita sudah tanggal 9 sekarang, masih ada tersisa. Apa enggak mau Anda disebutkan si fulan begini, si fulan begini, dan berbahagialah kita. Hadis tentang ta'lim dan ta'allum sekarang yang kita kerjakan itu punya hadis khusus di hadis Muslim nomor hadis 2010. Itu bukan malaikat lagi yang sebutkan, Allah yang sebutkan di hadapan makhluk yang ada di sekitar kita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidak pernah orang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid, yatluna kitabullah, mereka belajar tentang kandungan kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mengkajinya, mempelajari di antara mereka, illa, kecuali akan diberikan 4 hal utama yang tidak akan diberikan pada orang-orang selainnya. Ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya. Makanya taklim yang baik itu taklim yang menenangkan jiwa kita, menghadirkan rahmat, kasih sayang dengan sesama. Jadi kalau Anda ikut taklim tidak membuat diri Anda tenang, ada yang salah dalam taklimnya. Kalau Anda ikut belajar tidak menjadikan Anda berkasih sayang dengan sesama, ada yang keliru juga dalam prosesnya. Yang paling menarik, wahafathumul malaikah, malaikat ikut bergabung di situ. Mungkin ini yang kelihatan sedemikian jumlahnya. Anda mungkin tidak mengerti, termasuk saya mungkin tidak tahu berapa malaikat yang berkumpul saat ini. Yang paling menarik yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka disebut-sebut oleh Allah di sekitar makhluk yang di sekitarnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai selesai mengerjakan ta'lim dan ta'allumnya. Di begitu Anda pulang, selesai disebut-sebut terus tuh. Apalagi Sya'ban, ketika Allah menyebutkan, malaikat menyampaikan, si fulan ya Allah, si fulan ya Allah, si fulan ya Allah, si fulan ya Allah. Masya Allah. Jadi kenapa kita tidak berlomba di hari ini? Paham sih sini?